Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Thank you, Tan. Jangan ngaku saudara lu. Foto dulu dong. Halo. Hai. Halo. Hai. Ya. Sejauh ini alhamdulillah lancar gitu ya. Memang kalau puasa tuh jangan dirasa-rasa gitu ya. Jadinya menjalaninya enak. Puasanya berjalan lancar-lancar aja sih. Tapi lapar. Puasa alhamdulillah lancar dan full. Maksudnya dari sahur sampai buka. Alhamdulillah puasa sebulannya lancar. Alhamdulillah nikmat banget. Alhamdulillah semoga berkah. Kita tuh udah menunggu-nunggu, menanti-menanti ya. Kapan sih Ramadan? Terus udah saatnya udah dateng nih. Jadi kita tuh udah lebih siap gitu untuk menghadapi bulan Ramadan gitu, menyambut bulan Ramadan tuh udah siap. Jadi lebih khusyuk gitu. Makanya kenapa waktu menjalaninya itu jadinya nikmat gitu. Ya alhamdulillah lancar. Puasa bulan Ramadan itu sekarang beda sih sama tahun lalu. Kalau sekarang selang-seling puasanya. Iya, soalnya kan lagi menyusui, anaknya masih di bawah 6 bulan. Tapi puasa enggak buat Ya, gitu ya. betul. Intinya lebih baik dari bulan sebelumnya. Puasa selama Ramadan seru. Alhamdulillah. Waduh, lemes gitu. Kalau lemes mah pasti ya. Tapi sejauh ini karena sudah mau lebaran, alhamdulillah puasanya lancar juga. Terus juga ngerasanya lebih beda lagi, lebih tetap semangat sih. Karena kan udah 3 tahun mungkin cuman di kosan gitu karena WFH. Tapi sekarang bisa ngerasain puasa bareng teman-teman di kantor. Ramadan tahun ini kayaknya kerasa banget lebih capek, nggak tahu kenapa, mentally dan physically. Perubahan perut kayaknya ya, cuman ngurang sekilo doang sih. Lumayan. Mungkin jadi kayak kurang tidur sih, itu perubahan. Mungkin lebih sabar kali ya, nggak impulsif gitu. Puasa itu mengajarkan sabar. Alhamdulillah saya mendapatkan berkahnya dari situ. Bangunnya lebih pagi yang jelas. Perubahan, nggak ada perubahannya, lebih ibadahnya lebih rajin aja. Iya, karena di MMI mengadakan tarawih bersama. Alhamdulillah, jadi lebih sabar, lebih banyak bersyukur, lebih banyak untuk menahan diri mengucapkan yang tidak harus diucapkan gitu. Kalau Ramadan tahun ini aku nyiapin nyiapin sahur sendiri buat suami. Ke tahun lalu kan bangun tidur udah tinggal makan gitu. Ada yang berubah ya, mungkin dari segi emosi ya, maksudnya lebih sabar, lebih bisa nahan emosi gitu. Untuk sholat 5 waktu jadi lebih tepat waktu. Biasanya kan ditunda-tunda tuh. Nah itu sih. Ya setidaknya lah agak rajin aja ibadahnya. Ibadahnya lebih fokus sekarang kan. Banyak sholat sunatnya. Kalau misalnya hari biasa kan agak-agak males tuh untuk sholat sunatnya. Sekarang lebih fokus ke ibadah kayak gitu. Nggak ada sih, sama aja Ramadan sebelumnya dan Ramadan sekarang ini. Lebih disiplin karena nyiapin sahur dulu kan buat makan, terus buat buka juga. Berusaha nyempetin buat ibadah sunnah juga gitu. Pasti banget, jelas lebih sabar, lebih khusyuk dalam beribadah. Intinya lebih fokus ke ibadah aja di bulan puasa gitu. Ada dong, salah satunya jadwal bangun ya, yang biasanya dibangunin, menjelang imsak tuh baru bangun, baru siap-siap sahur. Kalau sekarang harus lebih awal gitu, karena harus menyiapkan. Kalau perubahan pasti banget gitu ya. Karena di resolusinya di puasa tahun ini kalau malam nggak makan nasi gitu. Jadi semoga yang menjadi resolusi untuk bisa sedikit menurunkan lemak-lemak jahat itu bisa terwujud. Sedih dong, karena di Ramadan kali ini kayaknya lebih dikelilingi oleh banyak orang, terus kayak
sedih aja gitu. Vibes-nya beda pokoknya deh kalau Ramadan sama nggak Ramadan tuh. Sedih sih gitu, karena kan belum tentu juga Ramadan tahun depan dapat lagi gitu kan. Jadi perpisahan dengan Ramadan selalu berkesan lah. Sedih sih sebenarnya, soalnya aku seneng. Sedih sih, soalnya kalau Ramadan tuh vibes-nya beda gitu, kayak kebersamaannya tuh lebih gitu, lebih kebersamaan aja gitu. Kayak kalau di sini kan biasanya sholat jamaah ya barengan, tapi pas Ramadan tuh lebih full gitu jamaahnya. Sedih sih pasti. Soalnya kalau Ramadan tuh kayak apa namanya, suasananya tuh berbeda gitu. Terus kayak ada yang kalau misalkan udah di penghujung tuh, atau misalkan udah deket-deket Lebaran itu tuh kayak yang wah ada sesuatu yang hilang gitu. Sedih sih pastinya gitu. Karena kan nggak tahu tahun depan ketemu Ramadan lagi apa enggak, semoga bisa ketemu Ramadan lagi. Tapi ada senangnya juga karena bisa hari raya Idul Fitri, membuka lembaran baru lagi. Ya ada sedihnya, ada senengnya juga karena kan mau menyambut hari raya ya. Saatnya berkumpul sama keluarga gitu. Sedih ya pasti gitu, karena kan ini cuma sekali dalam setahun, dan kok kita nggak tahu bisa nggak ya kita mencapai Ramadan tahun berikutnya gitu. Kalau sedihnya sih ya dibilang sedih karena kan takutnya tahun depan belum tentu kita bisa bertemu Ramadan lagi gitu kayak sekarang gitu. Sedih sih bilang sedih juga ya, tapi senang juga pasti senang ya karena kan menyambut Lebaran. Sedih lah tentunya. Sedih banget sih, pasti sedih banget sih. Sedih nggak sedih sih gitu. Yang pasti yang nggak sedihnya jadinya nggak harus bangun dini hari gitu ya gitu. Cuma sedihnya nggak merasakan momen sahur lagi gitu ya, buka bersama bareng-bareng gitu kan. Menyiapkan yang biasanya masak itu seminggu sekali, sekarang setiap hari gitu. Paling itu sih. Sedih lah karena keseruan-keseruan di bulan Ramadan tuh pasti akan hilang gitu ya, kayak misalkan ngabuburit, buka bareng teman gitu. Apalagi sekarang di kantor itu ada program buat kita bisa buka bersama juga sama tarawih bersama. Tidak. Iya, mudik dong. Ke Bandung, Surabaya. Bandung. Nggak tahu sih, kayaknya cuman PP deh sehari mudik berarti ya. Ya mudik berarti, tapi nggak nginep. Berkunjung berarti, ya berkunjung. Mudik Ke Bandung, ke rumah. Enggak, tahun ini nggak mudik. Iya mudik ke Bogor. Ya kan, mudik kan sudah beda. Kita kan di Jakarta tuh DKI kan, terus Bogor Jawa Barat. Insya Allah mudik. Enggak. Habis yang di kampung juga yang dituakan udah nggak ada. Jadi ya udah keliling di Jakarta aja. Belum tahu Ki. Kita pengennya sih mudik. Insya Allah mudik. Ke Medan. Enggak, nanti Lebaran haji insya Allah. Mudik? Enggak mudik. Enggak, kebetulan udah pindah ke Bogor semua. Jadi ya irit lah. Kalau ke Bogor itu mudik ya sih namanya. Lebaran tahun ini mudik sama seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi mudiknya berbeda karena kali ini bukan mudik ke kampung halaman, tapi ke kampung halamannya suami gitu. Kalau Lebaran sih biasanya habis sholat Id deket rumah, makan sama keluarga inti dulu, habis itu maaf-maafan, habis itu baru biasanya ke keluarga besar, terus ke rumah nenek, udah balik maaf-maafan lagi, ya udah pulang habis itu tidur. Oh biasanya ini kita masak kue Lebaran gitu. Jadi biasanya kalau kue Lebaran itu bikin sendiri tuh, nggak beli gitu kan. Nah, kebetulan memang biasanya sebelum Lebaran udah habis ya dimakanin. Keluarga aku kan apalagi dari papa udah banyak yang udah nggak ada ya, jadi maybe kalau misal kerutinan itu udah nggak ada sih, cuma makan aja. Udah gitu keluarga inti aja gitu, kayak paling cuman 3 keluarga kumpul udah. Kalau keluarga aku sih paling ziarah sih yang pasti, itu udah pasti habis sholat Id. Paling makan dulu, pulang kan makan dulu, habis itu pasti ke makam kayak gitu. Terus kalau udah di situ kumpul keluarga aja sama saudara-saudara kayak gitu doang sih. Jadi kalau misalkan habis sholat Id biasanya
di rumahku tuh kan di kampungnya nenek. Nah, nanti kalau misalkan di kampungnya nenek kita udah salam-salaman nih habis sholat id, kita tuh biasanya pergi ke kampungnya kakek, dan itu tuh satu kampung tuh hampir sekeluarga, dan jadi kita tuh jalan muter gitu sekampung. Kalau menjelang lebaran nih biasanya masak-masak, bebersih rumah, diberesin, karena kan pasti banyak orang yang dateng ke rumah gitu. Standar sih kayaknya semua sama deh. Kalau aktivitasnya udah pasti berkunjung ke rumah keluarga, sanak saudara, itu udah pasti ya. Dan namanya kita sekarang udah bekerja nih, kita nih yang membagi-bagi sedikit rezeki. Biasanya namanya itu THR gitu. Biasanya kalau siang kita keliling di rumah tetangga-tetangga. Habis itu kita agak sore, enggak sore banget sih, kita ke makam. Habis itu biasanya keluarga mama masih kumpul dari sore sampai malam itu. Itu sih rutinitas hari pertama biasanya. Ke rumah orang tua, ke rumah kakak gitu ya, ke rumah tante, keliling lah pokoknya. Kalau budaya sih enggak ya, maksudnya kayak paling cuman kayak beres-beres rumah doang sih sebelum menjelang hari lebaran gitu doang sih paling. Nggak ada sih. Sungkem kali ya. Teman kayak semua keluarga ya sungkem sih. Jadi setelah Idul Fitri, keluarga besar dari ibu tuh kumpul semua, bikin ini deh nyediain prasmanan gitu, makan bareng, semuanya ada. Biasanya kita tuh beres-beres rumah gitu ya untuk menyambut lebaran. Terus sekarang itu sejak 2017 gitu kita ziarah gitu ke makam mama sama bapak gitu. Terus paling nanti kumpul keluarga, ya bagi-bagi angpau gitu ya, THR buat ponakan-ponakan kecil kayak gitu. Mungkin lebih ke temen SMA, temen kuliah kayaknya. No time untuk ketemu. Jadi ya mohon maaf, waktu bertemu kita berkurang dikarenakan akunya males. Gak deng, bercanda. Akunya nggak ada waktu, guys. Paling orang tua sih, sama Asna. Sama Asna. Maafin aku ya kalau misalnya lebih ke jarang punya kehidupan buat keluarga sih. Sama maafin ya Asna, udah aku recokin hidupnya. Orang tua kali ya, paling utama orang tua soalnya. Pasti aku banyak banget salahnya orang tua. Nggak cuma di bulan Ramadan, tapi ya momen minta maaf pasti ke orang tua dulu. Maaf, masih banyak salahnya, ya gitu aja lah pokoknya mah. Untuk orang-orang yang aku sakitin, aku minta maaf ya. Maaf ya, mungkin aku nggak sadar, secara sadar atau secara tidak sadar menyakiti kalian. Maaf udah bikin sakit, aku minta maaf. Tapi aku nggak pernah punya niat untuk menyakiti seperti itu. Pasti nggak enak banget rasanya. Yang pasti sih kedua orang tua aku ya, buat ibu sama bapak aku. Mama itu terutama, terus kedua suami. Ya, maafin Atik ya, masih banyak salah selama ini, terus masih banyak ngelawannya. Pokoknya di hari tua mama bukan yang ngebahagiain, malah masih nambah beban mama nitipin anak. Tapi maksudnya cuman mama yang bisa dipercaya, karena kan kalau sekarang nyewa baby sister tuh kan banyak yang tidak bisa dipercaya ya gitu, jadinya masih nyusahin mama di hari tuanya gitu. Terus kalau buat suami, maafin ya, masih banyak kekurangannya sebagai istri. Pokoknya sabar-sabar punya istri kayak aku. Sebenarnya 2 orang sih ya, mama sama suami ya. Ibuku. Aduh, sebenarnya banyak banget ya, cuma yang paling pengen banget ya pasti orang tua ya kan, orang tua, suami kayak gitu. Itu yang pengen banget mintain maaf gitu. Kan aku dipanggil Eka ya kalau di rumah. Ya Eka tuh mau minta maaf gitu. Selama ini belum bisa ngasih yang terbaik, belum bisa jadi anak yang baik gitu. Walaupun selalu berusaha. Ya semoga apa yang udah dilakuin itu sedikitnya bisa menghibur untuk orang tua. Yang pasti minal aidin wal faizin, mohon maaf kalau Eka selama ini ada salah. Ya pasti banyak sih, pasti banyak salah. Tapi pasti namanya orang tua
bakal memaafkan ya. Cuma alangkah baiknya kalau diucapkan permintaan maaf itu. Gitu. Sama suami juga maaf kalau selama ini belum bisa jadi istri yang baik dan ibu yang baik untuk anak-anak. Mari Jawab Ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin Untuk milenial semua.